Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi kuadrat, khususnya yaitu membahas tentang membuat persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada dua rumus yang sering kita gunakan untuk membuat fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu grafik fungsi kuadrat yang melalui titik balik. Titik balik itu sama aja dengan titik puncak. Nah, di sini kita misalkan XE sama YE. Nah, lebih mudah ini kita misalkan XP sama YP aja ya. XP sama YP. P ini artinya puncak. Jadi di sini XP sama YP. Dan sebuah titik tertentunya itu kita misalkan X sama Y, maka rumus dari fungsi kuadratnya yaitu ini. Ya, ini XP sama YP. Jadi rumusnya yaitu A X min XP kuadrat ditambah YP ya. Nah, di mana XP sama YP ini adalah titik puncak dan X sama Y ini adalah titik tertentu atau titik lainnya. Saya tulis ulang di sini ya. Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, ini adalah rumus grafik fungsi kuadrat apabila dia melalui titik balik dan satu titik tertentu. Kemudian yang kedua, grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X. Memotong sumbu X berarti kan ketika Y-nya 0 ya, di dua titik. Jadi dia memiliki dua titik potong, di mana titik potongnya yaitu X1 sama X2. Ya, jadi titiknya itu X1,0 sama X2,0 serta melalui sebuah titik X, Y. Jadi kalau digambar sebuah grafik seperti ini, jadi di sini ada dua titik potong terhadap sumbu X. Jadi kita misalkan X1,0 sama X2,0 dan titik lainnya ini X, Y. Di mana rumus membuat fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan A X min X1 dikalikan X min X2 gitu ya. Nah, rumus ini seringkali digunakan untuk mencari persamaan di fungsi kuadrat. Untuk lebih pahamnya kita langsung masuk ke contoh pembahasan soal. Nah, di sini ada beberapa contoh pembahasan soalnya ya. Ini untuk nomor 1 sama nomor 2-nya. Nomor 1 terlebih dahulu kita kerjakan. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik 1,0, 3,0 dan 0,-6 adalah, nah berarti ini adalah persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X ya. Yang koma 0 ini kita anggap sebagai X1 sama X2. Jadi dia melalui titik 1,0, kemudian 3,0 sama 0,-6. Nah, yang koma 0 ini kan dia titik potong terhadap sumbu X ya. Ini kita anggap sebagai X1, ini X2. Sedangkan ini dianggap sebagai titik tertentu yaitu X, Y. Langsung untuk membuat persamaan grafik fungsi kuadratnya berarti pakai rumus yang ini ya. Karena dia melalui dua titik potong. Rumusnya yaitu Y, kita tulis ulang, Y sama dengan A X min X1 dikalikan X min X2. Nah, semua titik ini nanti kita substitusikan ke sini untuk mencari A ya. Jadi Y-nya ini min 6 sama dengan A ya, X min X1. X-nya kan di sini 0 ya. Jadi kita tulis 0 dikurangi X1-nya itu 1 dikalikan X-nya 0 dikurangi X2-nya 3. Jadi min 6 sama dengan A dikalikan ini 0 kurangi min 1 kan min 1. Nah, 0 kurangi min 3, 0 dikurangi 3 ya, bukan 0 dikurangi min 3, maaf. 0 dikurangi 3 itu min 3. Nah, ini min kalikan min plus, jadi min 6 sama dengan A dikalikan 3. Jadi A sama dengan min 6 dibagi 3. Berapa? Min 6 bagi 3 itu min 2. Ya, ini A-nya. Kemudian untuk mencari persamaannya kita masukkan ke sini, tetapi X sama Y-nya nggak usah dimasukkan. Jadi yang dimasukkan cuma A sama X1, X2 ini, gitu ya. Nah, kita masukkan jadi Y sama dengan, jadi X sama Y-nya nggak udah dimasukkan. A-nya itu ketemu min 2. Min 2 dalam kurung X min X1-nya 1, X min X2-nya itu 3.
gitu ya. Jadi Y sama dengan min 2, ini kita kalikan dulu nih. X kalikan X kuadrat, min 3X, min X, ini min 4X. Min 1 kali min 3 plus 3. Gitu, jadi Y sama dengan, kita kalikan semua, min 2X kuadrat. Min kali min plus 8X, min 6. Gitu ya, berarti jawabannya yaitu yang B. Ya, bener ya, jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di bawah ini adalah, nah kita lihat di sini persamaan grafik fungsi kuadratnya itu kan dia melalui titik nih. Titik yang pertama tuh ini. Titik ini yaitu kalau kita baca apa? Dia kan melalui sumbu Y ya, berarti 0,3. Jadi dia melalui titik 0,3 sama melalui titik puncak. Ini kan titik puncak. Titik puncak ini kita bacanya 1,4. Nah, jadi untuk mencari persamaan grafiknya kita pakai rumus yang pertama tadi, yang melalui titik balik sama titik tertentu. Nah, titik balik ini kan dia dikatakan sebagai titik puncak ya. Jadi ini XP sama YP, sedangkan ini titik tertentunya X sama Y. Masukkan aja ke rumusnya. Tadi rumusnya apa? Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Y-nya siapa? Y-nya 3. 3 sama dengan A. X-nya itu 0. 0 dikurangi XP-nya 1 kuadrat ditambah YP-nya 4. 3 sama dengan 0 dikurangi 1 kan min 1 ya. Min 1 kalau dikuadratin itu 1. 1 kalikan A plus 4. Berarti A sama dengan pindah ruas, 3 dikurangi 4 sama dengan min 1. Setelah A-nya ketemu min 1, maka masukkan ke persamaan ini, tapi X sama Y-nya nggak usah. Ya, jadi Y sama dengan A. A-nya kan min 1 nih. Min 1, X min XP. XP-nya itu 1, kuadrat ditambah YP. YP-nya 4. Jadi Y sama dengan min 1, ini kita kuadratkan dulu. X kuadrat min 2X plus 1 ditambah 4. Jadi Y sama dengan, ini kita kalikan. Min 1 kali X kuadrat, min X kuadrat, min kali min plus ya, plus 2X. Ini kalikan min 1 plus 4. Jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X, min 1 tambah 4 itu plus 3, gitu ya. Jadi jawabannya yaitu yang C. Soal nomor 3. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di bawah ini adalah, nah ini kita lihat titiknya ya. Dia melalui titik min 1,2. Min 1,2 ini kan dia titik balik ya, atau titik puncak minimum. Jadi melalui titik min 1,2 sama titik tertentunya ini 0,4. Nah, karena ini dia titik balik atau titik puncak, berarti sebagai XP sama YP, dan ini dia titik lainnya X, Y. Baru nanti untuk mencari rumus persamaan fungsi kuadratnya menggunakan rumus yang titik puncak tadi, yaitu Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP, gitu ya. Y-nya siapa? Y-nya 4. 4 sama dengan A X, X-nya itu 0 dikurangi XP-nya min 1. 0 min 1 kan jadi plus 1 gini ya, kuadrat ditambah YP-nya 2. Jadi 4 sama dengan A dikalikan 0 tambah 1, 1 dikuadratin 1 ya, tambah 2. Jadi ini 2-nya pindah ruas. 4 dikurangi 2 itu 2, ini A. Nah, setelah ketemu A-nya, masukkan ke sini lagi. Tapi X sama Y-nya nggak usah. Jadi Y sama dengan A-nya 2 ya, 2. X min XP, min 1, jadi plus 1. Kuadrat tambah YP-nya 2. Y sama dengan 2, nah ini kita kuadratkan. X plus 1 kalau dikuadratkan, X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah 2. Jadi Y sama dengan, ini kita kalikan, 2 kali X kuadrat
2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 kali 1 2 ditambah 2. Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x plus 4. Gitu, mudah ya. Jadi jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Ini soal UN tahun 2006. Grafik fungsi pada gambar di atas mempunyai persamaan. Nah, ini sama, ini titik puncaknya nih, XP sama YP ya. Jadi kita tulis di sini 3,8 sebagai XP sama YP. Kemudian ada titik lainnya di sini 5,0. Ya, masukkan ke rumus sama seperti yang soal nomor 3 tadi. Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Jadi ini kan titik lainnya ya, X sama Y ya. X-nya 5, Y-nya 0. Jadi Y-nya 0. 0 sama dengan A, ini X-nya 5 dikurangi XP-nya 3 kuadrat ditambah YP, YP-nya 8. Jadi 0 sama dengan A dikalikan 5 kurangi 3, 2. 2 dikuadratin 4 ya, tambah 8. Pindah ruas, 8 pindah ruas jadi min 8. Min 8 sama dengan 4A. Jadi A sama dengan, pindah ke sini dibagi, min 8 bagi 4 itu min 2. Setelah itu masukkan ke sini. Gitu ya, tapi X sama Y-nya nggak usah juga. Jadi Y sama dengan A. A-nya min 2. Min 2 X min XP. X min 3 kuadrat ditambah YP. YP-nya itu 8. Jadi Y sama dengan min 2. Nah, ini kita kuadratkan. X kuadrat min 2 kali 3, 6 ya. Jadi 6X plus 9 ditambah 8. Jadi Y sama dengan, ini kita kalikan. Min 2X kuadrat. Ini min kali min plus ya. 12X. Ini min 18 ditambah 8. Y sama dengan min 2X kuadrat ditambah 12x min 18 tambah 8 itu min 10 gitu. Jawabannya yaitu yang B. Nah, ini udah ada jawabannya ya sebenarnya ya, cuma kan penjelasannya, yang penting kalian paham konsep. Nomor 5, persamaan grafik parabola pada gambar di atas adalah, nah ini dia melalui min 1,2, ini kan dia puncak ya, jadi min 1,2 sebagai XP sama YP. Kemudian 0,1 ini sebagai titik yang lainnya, jadi XY. Dimasukkan ke sini, Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Masukkan Y-nya 1 sama dengan A, X-nya itu 0 dikurangi XP-nya min 1, jadi plus 1 kuadrat ditambah YP-nya 2 ya. Jadi 1 sama dengan A dikalikan 0 tambah 1, 1 dikuadratin 1 ditambah 2. Ini pindah ruas, 1 dikurangi 2 itu min 1 sama dengan A. Jadi A-nya sudah ketemu min 1. Baru dimasukkanlah ke rumus ini. Jadi rumusnya apa ini? Y sama dengan A-nya siapa tadi? Min 1 ya. Min 1 X min XP. XP-nya min 1 jadi plus 1 kuadrat ditambah YP-nya 2. Y sama dengan min 1. Ini X kuadrat plus X plus 1 ya. Ditambah 2. Jadi Y sama dengan, ini kita kalikan, min X kuadrat. Ini min X min 1 ditambah 2. Jadi Y sama dengan min X kuadrat min X min 1 tambah 2 berapa? Plus 1. Gitu ya. Jadi nah, ini kan sebenarnya sampai sini udah selesai nih. Tapi di sini yang diminta itu dia sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti nanti ini kita pindah ruas semua. Kalau pindah ruas berarti di sini Y min X kuadrat pindah ruas jadi plus X kuadrat, min X pindah ruas jadi plus X, 1 pindah ruas jadi min 1 sama dengan 0. Maaf, di sini ada kesalahan ya. X plus 1 kuadrat ini X kuadrat plus
2 kali 1 kali sini 2x ya. Jadi ini 2x. Jadi min 1 kali 2 ini berarti 2x. Ini 2x. Jadi kalau pindah 2x gitu. Jadi y plus x kuadrat plus 2x min 1. Jawabannya yaitu yang E. Nomor 6, grafik fungsi kuadrat dengan titik balik min 1,4 dan melalui titik min 2,3 serta memotong sumbu y di titik. Nah, pertanyaannya adalah memotong sumbu y di titik. Nah, untuk mengetahui dia memotong sumbu y, berarti kita harus tahu persamaan dari fungsi kuadrat terlebih dahulu, gitu ya. Dia melalui titik min 1,4 dan titik lainnya min 2,3. Min 1,4 ini titik balik, jadi sebagai XP sama YP, dan titik lainnya ini X sama Y. Kita masukkan ke rumus, Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP ya. Y nya ini 3 sama dengan A, X nya min 2, min XP min 1 jadi plus 1 kuadrat tambah YP nya 4. Jadi 3 sama dengan min 2 tambah 1 itu min 1. Min 1 dikuadratin 1. 1 kalikan A plus 4. Jadi A sama dengan 3 dikurangi 4 yaitu min 1. Baru kita masukkan untuk mencari rumus dari persamaan fungsi kuadrat. Y sama dengan A-nya min 1, X min XP. XP-nya itu min 1, jadi min 1 plus 1 ya, plus 1 kuadrat ditambah YP nya 4. Jadi Y sama dengan min 1, ini X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah 4. Jadi Y sama dengan, kita kalikan, min X kuadrat min 2X min 1 plus 4. Jadi Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Nah, di sini dia dibilang bahwa memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, syaratnya itu apa? Syarat memotong sumbu Y itu artinya X sama dengan 0. Kalau X-nya 0 tinggal masukkan di sini, berarti Y-nya ketemu berapa? 0 dikurangi 2 tambah 3, ketemu 3. Jadi dia titik potongnya apa? X, Y, jadi 0,3. Jawabannya yang A. Nomor 7, suatu fungsi kuadrat fx mempunyai nilai maksimum 5 untuk x sama dengan 2. Nilai maksimum itu sama aja dengan y puncak. Untuk x sama dengan 2, berarti ini dia titik puncaknya. Titik puncaknya berarti 2,5 ya, 2,5 itu sebagai xp sama yp. Sedangkan f4 sama dengan 3. F4 sama dengan 3, ini kan fx sama dengan y ya, berarti ini x-nya, ini y-nya. Jadi titiknya itu x, y 4,3. Nah, karena dia ada titik puncak sama titik yang lainnya, untuk mencari fungsi kuadrat, rumusnya y sama dengan a x min xp kuadrat ditambah yp. Jadi y, kita masukkan y-nya ya, melalui titik ini x, y, y-nya 3. 3 sama dengan A, X-nya 4 min XP-nya 2 kuadrat ditambah YP-nya 5. Jadi 3 sama dengan 4 dikurangi 2 itu 2. 2 dikuadratin 4, jadinya 4A plus 5. Jadi 4A sama dengan, pindah ruas, 3 dikurangi 5 yaitu min 2. Jadi A sama dengan min 2 bagi 4 itu min setengah. Nah, setelah ketemu A-nya min setengah, jadi nanti kita masukkan ke rumus. Y sama dengan A-nya itu min setengah, X min XP, berarti min 2 kuadrat ditambah YP. YP-nya itu 5. Jadi min setengah, ini X kuadrat, kalau kita uraikan 2 kali 2 kali X, min 4 ya, maaf nih, min 4x plus 4 ditambah 5, jadinya min setengah x kuadrat, min setengah kali min 4 itu plus 2x ya, min setengah kali 4 itu min 2.
plus 5. Jadi min setengah X kuadrat plus 2X plus 3. Gitu ya jawabannya, yaitu yang B. Lanjut 2 soal lagi ya, nomor 8. Pak Bahar mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebar 10 meter kurangnya dari setengah panjangnya. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin persegi panjang seperti ini panjang, ini lebar ya. Di sini dibilang bahwa lebarnya itu 10 meter kurangnya dari setengah panjangnya. Berarti lebar sama dengan setengah panjang dikurangi 10. Apabila luasnya 400 meter persegi, maka berapakah lebarnya? Nah, luas itu rumusnya panjang dikali lebar. Kalau luasnya 400, berarti 400 sama dengan panjang dikali lebar. Lebarnya ini kita masukkan setengah P dikurangi 10. Jadi 400 sama dengan, kita kalikan ya, P kali setengah P itu setengah P kuadrat min P kali 10, 10P. Nah, supaya nggak ada pernya, ini semuanya boleh kita kalikan 2. Kalau dikalikan 2 jadinya 800 sama dengan P kuadrat min 20P. Nah, jadinya P kuadrat min 20P, pindah ruas ya, min 800 sama dengan 0. Kemudian tinggal kita faktorkan aja. P kuadrat min 20P min 800 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan 800 itu kan berapa? 40 kali 20 ya kan? 40 kali 20. Karena ini min berarti yang besar yang min, ini yang plus. Jadi P sama dengan 40 atau P sama dengan min 20. Nah, ini yang negatif tidak memenuhi karena panjang nggak mungkin negatif. Berarti panjangnya 40. Kalau panjangnya 40 berarti lebarnya berapa? Lebar kan rumusnya ini. Lebar sama dengan setengah P min 10. Berarti setengah kali P-nya ketemu 40 dikurangi 10. Setengah kali 40 berapa? 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Jawabannya yaitu yang E. Lanjut ke soal nomor 9. Untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya 2X kuadrat min 8X plus 15.000 rupiah. Bila barang tersebut harus dibuat, biaya minimum diperoleh bila per hari diproduksi sebanyak berapa unit. Berarti di sini ada biaya produksi ya. Biaya produksinya yaitu 2X kuadrat min 8X plus 15. Ya, bila barang tersebut dibuat, biaya minimum diperoleh bila per hari diproduksi berapa. Nah, biaya minimum itu sama aja dengan JP. Untuk mencari JP kita harus tahu XP. Jadi yang kita cari adalah XP-nya ya. XP itu rumusnya apa? Titik puncak itu kan XP, YP ya. XP itu rumusnya min B per 2A. Sedangkan JP itu rumusnya min D per 4A. Nah, kalau ini dia dikatakan sebagai biaya minimum. Kalau ini yang menyebabkan biaya minimum. Ya, jadi kita cari XP-nya. XP min B per 2A. B-nya itu kan koefisien dari X ya, min 8. Jadi min 8 dibagi 2 kali A-nya 2. Min kali min plus berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2 gitu. Jadi jawabannya yaitu yang B. Nah, oke, itu tadi 9 soal tentang fungsi kuadrat. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.